Halo YouTube, nama aku Dian dan kali ini aku akan ngebahas film yang cukup baru ya dengan judul The Vault yang rilis pada tahun 2021. Film ini bergenre action adventure dan thriller dengan pemeran utama yang dibintangi oleh aktor Freddie Highmore dan juga Liam Cunningham. Dan gak pakai basa-basi lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Film ini berkisah tentang suatu kelompok bernama Atlantis Group yang dipimpin oleh seorang laki-laki tua bernama Walter. Nah, grup ini adalah sebuah kelompok yang mendedikasikan hidupnya untuk mencari dan memburu harta-harta yang hilang dan sudah menjadi legenda. Seperti di film ini diceritakan mereka sedang melakukan penyelaman di tengah laut untuk mencari dan mengambil harta dari kapal tua yang sudah lama karam. Dan dalam usahanya mereka berhasil menemukan sebuah peti misterius. Namun tak lama merayakan keberhasilannya, mereka malah ditangkap oleh polisi dan tentara penjaga laut Spanyol. Setelah ditangkap, mereka pun dibawa ke persidangan. Dan karena beroperasi tanpa izin di wilayah negara Spanyol, hakim akhirnya memutuskan harta-harta yang mereka temukan disita dan menjadi milik negara itu. Kemudian harta itu dibawa dan disimpan di sebuah berangkas khusus yang berada di kota Madrid. Sesudah kalah di pengadilan, Walter pun bertemu dengan temannya yang merupakan seorang perempuan agen MI6 dari Inggris yang bernama Margaret. Di pertemuan mereka ini, Margaret membujuk Walter untuk menyerah dengan harta yang sudah disita. Bahkan sampai menawarkan Walter untuk liburan ke Menara Eiffel Paris. Tapi Walter masih bersikeras tak mau menyerah dan malah menunjukkan wajah seriusnya. Cerita pun berlanjut di kota London, tepatnya di Universitas Cambridge, di mana ada seorang mahasiswa yang terkenal sangat jenius bernama Tom. Tapi anehnya dengan kejeniusannya, ia malah menolak semua tawaran-tawaran kerja dari perusahaan besar yang ingin mempekerjakannya, dengan alasan bahwa pekerjaan itu tidak menarik baginya. Karena menolak semua tawaran itu, pada malam harinya ayahnya pun memarahi Tom. Dan ia hanya bisa diam. Namun tiba-tiba Tom mendapatkan sebuah pesan misterius yang memerintahkannya untuk pergi ke suatu pameran karya seni. Sesampainya di tempat itu, ia bertemu dengan seorang perempuan cantik bernama Lorraine, yang membawanya ke sebuah bar dan mempertemukannya dengan Walter. Di sini tanpa basa-basi, Walter langsung mengatakan tujuan sebenarnya, yaitu untuk mempekerjakan Tom dan menggunakan kepintarannya guna membobol sebuah berangkas di suatu bank yang tidak pernah bisa dicuri oleh siapapun selama 80 tahun, yang tak lain adalah berangkas penyimpanan tempat harta milik Walter disita. We can't work it out. For 80 years, no one has. It's been described as a miracle of engineering. Merasa tertantang dan penasaran, Tom pun menerima tawaran Walter dan pergi ke kota Madrid di mana operasi pembobolan berangkas dilakukan. Kemudian setelah tiba di Madrid, Tom kembali bertemu dengan Lauren yang menjemput dan mengantarkannya ke markas operasi mereka. Di sini ia diperkenalkan kepada anggota lainnya, yaitu Klaus yang bertugas sebagai hacker, James yang memimpin tim, dan juga Simon si penyedia barang apapun yang dibutuhkan dalam operasi mereka. Kemudian saat malam harinya, Walter pun menjelaskan apa yang akan mereka curi dari dalam berangkas. Di mana di dalam berangkas itu ada sebuah peti milik pelaut Inggris yang bernama Sir Francis Drake dari tahun 1500 Masehi, yang berisikan 3 buah koin. Nah, menurut informasi yang Walter dapatkan dalam 3 koin itu terdapat sebuah koordinat, yang menunjukkan tempat di mana Sir Francis Drake menyembunyikan hartanya, yang menurut legenda disebut sebagai kekayaan tak terhingga. Singkat cerita, sesudah memberitahu Tom, mereka pun mulai menyusun rencana untuk memuluskan aksi pembobolan mereka. Dan dalam rapat ini, mereka memutuskan untuk melaksanakan tahap 1 rencananya, yaitu masuk ke dalam bank untuk mengambil sidik jari kepala keamanan bank yang bernama Gustavo. Kemudian mengambil kunci serta memetakan bentuk dan jenis berangkas yang sangat rahasia di bank itu. Sialnya saat memeriksa sistem keamanan bank, Klaus menemukan bahwa bank menggunakan pemindai wajah. Dan ternyata pihak bank sudah mengenali James yang merupakan mantan tentara Inggris. Karena hal ini perdebatan pun terjadi, di mana Tom menawarkan dirinya untuk menggantikan James yang sudah dikenali dan tidak bisa menyamar masuk. Di sini James pun langsung menolak.
karena masih meragukan kemampuan Tom yang terlihat culun dan lemah. Namun karena persetujuan Walter, James akhirnya memperbolehkan Tom untuk menjalankan rencananya. Dan keesokan harinya rencana tahap pertama pun dilakukan. Menggunakan mobil yang sudah dimodifikasi, Tom dan Simon masuk ke dalam bank dan menyamar sebagai petugas kebersihan. Sedangkan Lorraine menyamar masuk sebagai seorang ahli seni untuk memeriksa lukisan-lukisan yang diasuransikan di dalam bank. Setelah berhasil masuk, mereka bertiga pun langsung berpencar melaksanakan tugas masing-masing. Seperti Simon yang masuk ke ruangan keamanan dan menyadap kamera agar bisa dikendalikan oleh Klaus. Kemudian karena kamera sudah berhasil dikuasai, Lorraine pun masuk ke sebuah ruangan dengan berpura-pura memeriksa lukisan untuk mengambil kunci dan menggandakan kunci itu. Sedangkan Tom pergi ke ruangan rapat untuk menggunakan sebuah alat bernama magnetometer yang berguna untuk memetakan bentuk brankas yang ada di bawah tanah. Naas ketika melakukan aksinya, Tom tidak mengetahui bahwa ruangan itu ternyata akan dipakai rapat. Dan karena tak punya pilihan, ia tetap berusaha bersembunyi di bawah meja. Namun kesialan kembali terjadi. Entah bagaimana saat akan selesai melakukan scanning, alat itu malah memicu alarm kebakaran dan membuat kepanikan. Sehingga pihak keamanan gedung langsung mengosongkan seluruh bank. Dan karena hal ini, Lorraine yang saat itu sedang beraksi didatangi oleh seseorang. Kemudian terpaksa keluar membawa kunci yang ia pegang. Building's on lockdown. They're moving everybody to the foyer. You call them. Save still, open them, the keys in my hand. Mengetahui kunci itu belum dikembalikan, Walter pun langsung memerintahkan Tom untuk menangkap kunci dari Lorraine. Dan dengan cepat mengembalikan kunci itu ke tempatnya semula. Kemudian ia pun dapat dengan mudah keluar dari sana. Nah, setelah berhasil melaksanakan tahap 1 ini, mereka kembali berkumpul di markas untuk berdiskusi tentang rencana berikutnya. Dan dari denah brankas yang mereka dapatkan, Tom berhasil menemukan bahwa brankas itu memiliki keamanan yang menggunakan timbangan besar di bawahnya, yang dapat memicu alarm kalau ada perubahan berat. Mendengar hal ini, Walter pun memberikan tugas kepada Tom untuk dapat mengatasi mekanisme itu. So what's the solution? I don't know. But we know what the problem is. Dan sembari menunggu Tom mencari solusinya, James dan Simon pun melakukan tugas yang lain, yaitu mencari jalan bawah tanah menuju brankas. Dan setelah menemukan banyak jalan buntu, mereka akhirnya menemukan satu jalan yang berada tepat di bawah brankas. Dan juga berhasil menemukan timbangan raksasa seperti yang dikatakan Tom. Tapi saat memeriksa dinding yang akan digali untuk jalan masuk ke dalam bank, mereka menemukan hal yang tak terduga. Di mana ternyata dinding itu memiliki ketebalan yang melebihi perkiraan mereka. Mengetahui rencananya akan gagal, Walter pun langsung merasa kesal dan kecewa. Namun saat berada di atas atap, ia mendapatkan sebuah ide. Karena bertepatan dengan diadakannya Piala Dunia, orang-orang akan berkumpul untuk menonton pertandingan di depan bank, yang mengakibatkan semua kamera akan mengarah pada keramaian dan tidak merekam ke gedung target mereka. We can't break in from below, but we can break in from above. Walter, we spend weeks mapping the roof from above. We abandoned it because there's too much exposure from the CCTV cameras. Except Kemudian setelah lama berusaha mencari cara mengatasi timbangan di bawah brankas, Tom secara tidak sengaja menemukan caranya, yaitu dengan cara membekukan timbangan besi itu sehingga membuat timbangannya tidak berfungsi. Dan sesudah mendengar ide dari Tom, mereka pun mulai melakukan persiapan, seperti mencari jalan masuk lain dari atas gedung, mencetak sidik jari dan kunci yang diambil Lorraine sebelumnya, sampai mempersiapkan hidrogen cair untuk membekukan timbangan di bawah tanah. Kemudian Walter pun mengutus James dan Lorraine untuk masuk ke dalam brankas, guna mengeksekusi rencana mereka. Tapi lagi-lagi Tom dengan gaya sok jagonya ingin ikut masuk ke dalam, untuk memastikan rencana pembekuannya berhasil atau tidak. I'm going in the bank. There's no way I'm taking you in there. I'm not asking. Who put you in charge? Walter did. Dan keesokan harinya saat final Piala Dunia Spanyol versus Belanda berlangsung, mereka dengan cepat bergerak masuk ke dalam bank. Kemudian dengan bantuan Klaus yang mengganti rekaman keamanan dan juga Walter yang mengawasi dari luar, mereka dapat dengan mudah sampai di depan brankas. Dan dapat membuka brankas itu dengan sidik jari dan kunci yang mereka tiru.
Kemudian tibalah waktu penentuan, di mana sehabis membuka pintu berangkasnya, Simon yang berada di bawah tanah langsung menggunakan nitrogen cairnya. Meskipun sempat pesimis rencananya akan gagal, tapi di saat-saat terakhir ternyata ide dari Tom berhasil membekukan timbangan raksasanya, yang membuat beban di berangkas itu tidak berubah, sehingga mereka bisa leluasa mencari barang yang mereka inginkan. I found it. And the coins? Namun tanpa mereka sadari, lubang yang mereka tinggalkan di atas gedung ternyata dimasuki oleh seekor burung, yang membuat para penjaga langsung curiga, dan akhirnya mengetahui ternyata selama ini kamera mereka sudah disadap. Mendapatkan kabar mereka ketahuan, tiba-tiba James berkhianat menodongkan pistolnya kepada Lorraine dan juga Tom, dan menyuruh mereka untuk memberikan kotak itu kepadanya. Sialnya setelah memberikan kotaknya, mereka sudah terlambat. Ketika akan kabur, timbangan yang mereka bekukan mulai mencair dan memicu jebakan yang ada di dalam berangkas, sehingga membuat berangkas dibanjiri oleh air. Karena mereka tidak bisa kabur, James yang seorang mantan tentara memutuskan untuk menyelam masuk ke saluran air membawa kotaknya, dan meninggalkan Lorraine beserta Tom di sana. Tak mau menyerah di saat berangkas akan terisi penuh, Tom menyadari cara menghentikan aliran airnya, yaitu dengan cara membuat timbangan raksasa yang ada di bawah menjadi lebih berat, sehingga sistem mengira air di dalam berangkas sudah penuh. Mendengar ide dari Tom, Simon dengan terburu-buru mengangkat tabung-tabung gas yang ada ke atas timbangan. Dan ketika ia membawa radio kecil miliknya, secara ajaib aliran air berhenti. Kemudian air di dalam berangkas pun mulai surut. Anehnya, ketika para penjaga masuk, mereka tidak menemukan siapapun di dalam sana. Dan ternyata Lorraine dan Tom berhasil lolos dengan cara masuk ke saluran pembuangan dan langsung pergi kembali ke atas. Sialnya, dalam usahanya untuk kabur, mereka berhasil diketahui oleh Gustavo, yang langsung memerintahkan para tentara dan penjaga untuk mengepung seluruh bank. Mengetahui anak buahnya tidak bisa keluar, Walter dan Klaus pun mulai panik, karena semua pintu dan jendela dibuat anti peluru dan tidak bisa dihancurkan. Namun di tengah pembicaraan mereka, Lauren mengingat sebuah ruangan yang sempat ia masuki milik direktur bank yang seorang perokok, di mana ia selalu meninggalkan jendelanya terbuka tidak terkunci. Dengan cepat, Lauren pun mengajak Tom untuk berlari menuju ruangan itu, meloncat dari jendela, kemudian masuk ke keramaian dan mengganti baju mereka. Tapi meskipun sudah mengganti bajunya agar dapat membaur, mereka masih saja dapat terkejar. Kemudian karena sudah terpojok, Tom dan Lauren pun hanya bisa pasrah dan saling berciuman. Beruntungnya saat hampir tertangkap, Spanyol berhasil mencetak gol, yang membuat kerumunan menjadi tak terkendali, sehingga mereka akhirnya dapat kabur dari sana. Singkat cerita, sesudah semua kejadian yang ada, Walter pergi bertemu dengan Margaret. Dan di sini semuanya pun terungkap, di mana pihak Inggris rupanya juga menginginkan harta itu, sehingga memerintahkan James yang seorang mantan tentara Inggris untuk masuk ke kelompok Walter guna mengambilnya. Naasnya, tanpa mereka ketahui, saat memeriksa ketiga koin itu, Margaret berhasil tertipu dan mendapatkan sebuah koordinat palsu yang menunjukkan tempat berlibur favoritnya, yaitu Menara Eiffel di Paris. Nah, ternyata Walter sudah mempersiapkan semuanya sebelum rencana mereka dilakukan, di mana Walter mencari koin yang mirip dengan aslinya, mengukir koordinat palsu dan memerintahkan Lorraine untuk menggantikan koinnya sesaat ia menemukannya. Karena dari awal Walter sudah curiga dengan James. He might. He's a good man. But he gave his loyalty to a flag and the code of honor that goes with it. Kemudian setelah mendapatkan 3 koin aslinya, Walter dan kawan-kawan pergi berlibur di suatu tempat di Paris merayakan keberhasilan mereka. Dan selanjutnya Walter pun mencari koordinat yang terukir di koin itu. Namun sialnya mereka menemukan harta yang mereka cari lagi-lagi terletak di dalam suatu bank di kota London, Inggris. Film ini pun diakhiri dengan adegan di mana Lorraine kembali menyamar masuk ke dalam bank tempat harta itu berada, dan film pun berakhir. Oke, waktunya sedikit review. Menurut aku film ini sebenarnya konsepnya bagus ya, tetapi eksekusinya yang kurang. Seperti di awal film, kita bakal disajikan sebuah cerita tentang berangkas yang sangat aman,
bahkan sampai 80 tahun tidak pernah tertembus. Tapi saat mereka membobol berangkas itu terkesan sangat mudah. Jadi rasa menegangkan dan rasa tertarik saat di awal film berubah menjadi rasa membosankan. Ditambah lagi si aktor utama yang digambarkan sangat jenius di awal malah seperti biasa-biasa saja. Dan tidak ada yang menonjol dari dirinya, yang membuat film ini terasa flat atau datar. Tapi itu semua pendapat pribadi aku. Oke, sekian dulu di video kali ini. Bagi kalian yang mau nonton, linknya ada di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya.